Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bicarakan tentang surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini terdapat pada materi Bahasa Indonesia kelas 12 semester 1. Materi ini terdapat pada kompetensi dasar 3.1, yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Dan 4.1 menyajikan simpulan, sistematika, dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan dalam bentuk visual. Materi yang akan disajikan berupa yang pertama, identifikasi surat, isi, sistematika, bahasa, lampiran, dan kalimat efektif. Baik, kita akan bicarakan tentang surat lamaran pekerjaan dimulai dengan identifikasi surat, isi, dan sistematika. Secara umum, surat terbagi menjadi dua, yaitu surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi adalah surat yang ditulis oleh institusi negara dan swasta, dan surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh perorangan atau keluarga. Pada surat resmi atau surat yang ditulis oleh institusi negara dan swasta adalah surat-surat yang mengatasnamakan institusi yang bersangkutan. Dan surat pribadi adalah surat yang mengatasnamakan untuk perorangan atau untuk satu keluarga. Surat resmi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu surat dinas dan surat organisasi swasta. Yang dimaksud dengan surat dinas adalah surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh institusi negara. Institusi negara diantaranya adalah pemerintahan, sekolah, TNI, polisian, pengadilan, dan BUMN atau BUMD. Di antara surat-surat yang dikeluarkan oleh mereka adalah surat edaran PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kota atau kabupaten. Sedangkan untuk mengangkat seorang pegawai dibutuhkan surat keputusan, atau surat keputusan juga dapat diberikan, yaitu untuk memberikan kepastian pada satu hal yang bersifat kenegaraan. Dan pada surat pemberitahuan waktu belajar, ini diantaranya dikeluarkan oleh sekolah. Sedangkan surat organisasi swasta adalah surat yang ditulis oleh organisasi kerja. Contoh organisasi kerja yang dimaksud adalah perusahaan dan lembaga swasta. Juga surat ini dikeluarkan oleh organisasi kemasyarakatan. Pada organisasi kerja atau perusahaan diantaranya, mereka mengeluarkan surat penawaran jika mereka memberikan penawaran terhadap satu barang atau terhadap satu kerja. Dan surat pemesanan yaitu berupa persetujuan untuk pembelian sebuah barang atau ongkos kerja. Dan berikutnya adalah surat pembelian barang. Pada surat pribadi adalah surat-surat
yang berkaitan dengan masalah perseorangan atau keluarga. Dan surat pribadi ini terbagi menjadi surat pribadi resmi dan surat pribadi biasa. Surat pribadi resmi yang dimaksud adalah surat yang bentuk, kepentingan, dan bahasa menggunakan bentuk baku. Di antaranya adalah surat lamaran pekerjaan. Sedangkan surat pribadi biasa adalah surat yang bentuk, kepentingan, dan bahasa menggunakan bentuk bebas, atau bentuknya bisa disesuaikan dengan keinginan atau kebiasaan dari pribadi atau keluarga. Di antaranya adalah surat undangan pernikahan. Pada surat pribadi resmi, di antaranya adalah surat lamaran kerja. Ini berbentuk resmi karena berhubungan dengan instansi kerja yang dilamar. Ketika seorang mengajukan lamaran pekerjaan, berarti dia mengajukan ke salah satu institusi tertentu, baik itu institusi negara maupun institusi swasta. Maka berkaitan dengan hal itu, dibuatlah sebuah surat lamaran kerja yang tentu saja berbentuk resmi. Surat lamaran kerja adalah jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada institusi pemerintah atau institusi swasta. Hal ini berkenaan dengan pengumuman lowongan pekerjaan dari sebuah institusi atau tanpa berita tentang lowongan pekerjaan. Namun umumnya pada institusi negara atau pemerintah itu berdasarkan pengumuman adanya lowongan pekerjaan. Fungsi surat lamaran pekerjaan yaitu sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Yang kedua, sebagai media atau alat komunikasi. Dan yang ketiga, sebagai dasar pertimbangan penerimaan pekerjaan. Alasan pembuatan surat lamaran pekerjaan adalah berdasarkan inisiatif sendiri yang diawali dengan langsung tulis data pribadi. Sedangkan yang kedua adalah berdasarkan berita atau informasi, diawali dengan asal informasi berita lowongan kerja. Inisiatif sendiri yang langsung ditulis dengan data pribadi tentu saja diawali dengan tulisan saya yang bertanda tangan di bawah ini yang dilanjutkan dengan data. Sedangkan yang berdasarkan informasi tentu saja dari mana informasi itu didapat. Andaikan ada beritanya apa saja. Itu dituliskan di awal pada penulisan surat lamaran pekerjaan. Sistematika surat lamaran kerja diantaranya adalah menggunakan titi mangsa. Titi mangsa adalah tempat dan tanggal surat itu dibuat. Pada penulisan titi mangsa tidak diakhiri dengan tanda baca apapun. Setelah tempat, gunakan koma, kemudian tuliskan tanggal, bulan, dan tahun surat itu dibuat. Untuk bulan, tidak menggunakan angka, melainkan dengan menggunakan huruf. Berikutnya adalah alamat surat. Alamat surat tentu saja di sini adalah pada siapa kita mengirimkan surat lamaran kerja itu.
Dan kita langsung menggunakan yang terhormat dalam bentuk singkat YTH titik dengan Y menggunakan huruf kapital. Diikuti dengan salam membuka. Di situ ada dengan hormat. Dan kemudian ada pembuka surat, yaitu dari mana kita tahu informasi bahwa ada lowongan pekerjaan, ataukah justru berdasarkan inisiatif sendiri. Diikuti dengan isi surat, yaitu yang berupa data pribadi. Data pribadi ini terdiri dari berbagai hal, tergantung dari kepentingan yang diinginkan oleh lembaga penerima kerja. Dan pada isi surat, yaitu dituliskan apa saja yang diinginkan berupa lampiran. Lampiran pun disesuaikan dengan lowongan kerja yang tersedia. Diakhiri dengan penutup surat, maka pada bagian ini adalah bagian yang penting diantaranya untuk memberikan ketegasan. Kemudian salam penutup, tanda tangan dan nama jelas pelamar. Berikut adalah contoh-contoh yang dapat digunakan untuk menuliskan bagian-bagian surat. Yang pertama adalah titi mangsa, yaitu berupa tempat dan tanggal surat. Sebagai contoh, dituliskan Cirebon, 22 Juli 2020. Pada penulisan titi mangsa ini, pada akhir setelah 2020, jangan menggunakan tanda baca apapun. Dan penempatan untuk titi mangsa pada pola Indonesia, yaitu berada di sudut kanan atas. Alamat surat adalah tujuan surat dialamatkan. Sebagai contoh, menggunakan YTH titik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Sebaiknya pada penulisan alamat surat hanya menggunakan 3 baris. Tapi jika itu ada isi alamat surat yang panjang, maka dapat dimungkinkan ditulis lengkap. Penulisan alamat surat tidak menggunakan kata kepada, melainkan langsung yang terhormat atau dengan bentuk singkat, yaitu YTH. Penulisan alamat harus sejajar, maka YTH berada di bagian depan, sedangkan sertaan yang lainnya dan setelahnya pada bagian Jalan Jenderal Sudirman Senayan, jalan J-nya lurus dengan Kementerian K. Begitupun Jakarta. Jadi Kementerian K, Jalan J, Jakarta J itu lurus. Salam membuka dituliskan dengan hormat, koma. Dan pada salam membuka ini adalah yang paling ringkas.
Pada pembuka surat, kita lihat pembuka surat ini, kita dapatkan informasi adanya lowongan pekerjaan dari institusi mana. Sehingga informasi yang kita dapatkan itu harus kita tuliskan pada pembuka surat lamaran pekerjaan. Di antaranya, kita tuliskan berdasarkan informasi pada laman Bursa Kerja Depnaker.com tanggal 20 Juli tahun 2020. Ini berarti bahwa kita dapatkan berita tentang lowongan pekerjaan itu dari laman Bursa Kerja Depnaker. Dan kita mendapatkannya pada tanggal 20 Juli 2020. Maka kita tuliskan tanggal tersebut. Kemudian kita tuliskan dari mana yang membuka lowongan pekerjaan itu. Misalnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka kita tuliskan pada kelanjutannya bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka lowongan kerja sebagai tenaga profesional muda pengadaan barang dan jasa. Ini jika lowongan pekerjaannya hanya satu. Tapi jika lowongan pekerjaan yang disodorkan atau yang dibuka lebih dari satu, maka semuanya harus dituliskan. Isi surat lamaran pekerjaan dituliskan, maka, dengan ini saya. Ada yang diantaranya dengan menggunakan titik 2, ada juga yang tidak. Kemudian diikuti dengan nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, alamat, dan surel atau surat elektronik. Penulisan nama, tempat, jenis pendidikan, alamat, dan surat diawali dengan huruf kecil. Karena bagian-bagian ini adalah bagian dari kalimat atau yang berada di dalam kalimat. Pada bagian berikutnya, nama dituliskan hanya huruf depannya yang huruf kapital. Dari tiap kata nama itu hanya huruf depannya yang ditulis huruf kapital. Di situ sebagai contoh ada Najmi Yarithu Firdaus. Pada Najmi Yarithu Firdaus dituliskan NYF yang menggunakan huruf kapital. Sedangkan bagian yang lainnya menggunakan huruf kecil. Dan diikuti dengan gelar yang dimiliki. Kemudian, pada tempat tanggal lahir, nama kota dituliskan dengan huruf kapital. Dan upayakan, nama kota adalah daerah tingkat 2. Tentu saja, pada akhir bagian ini, jangan menggunakan tanda baca apapun. Kemudian, tuliskan jenis kelamin, di sini adalah laki-laki. Pendidikan terakhir, sarjana, dalam kurung S1, jurusan Fisika, Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk alamat, ditulis lengkap. Jangan menggunakan bentuk singkatan. Maka, jalan, tuliskan lengkap. Jangan tuliskan JL. Tentu saja di sini menggunakan huruf kapital pada kata jalan atau huruf J-nya. Gunung Rinjani, ini pun menggunakan huruf awal huruf kapital. Duanya menggunakan akar Romawi, menandakan bahwa jalan Gunung Rinjani lebih dari 1. Karena akan dibaca jalan Gunung Rinjani ke-2.
Ini menandakan bahwa ada ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. D. 1. Itu sebagai bagian atau pelompokan. 37. Yaitu nomor bangunan. Jadi di sini bedakan antara jalan ke berapa dan nomor bangunan. Kalau jalan ke berapa menggunakan angka Romawi, tapi kalau nomor bangunan menggunakan angka Arab. Di sini menggunakan angka 37. RT tanpa menggunakan tanda titik 5 dan RW juga tanpa menggunakan tanda titik 19. Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat. Dapat juga disertakan dengan kode pos. Kemudian diikuti dengan surat elektronik. Pada bagian berikutnya adalah mengajukan surat lamaran sebagai tenaga profesional muda pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ingat satu hal, tulisan mengajukan jangan menggunakan huruf kapital, sebab itu adalah bagian dari satu kalimat sebelumnya. Dan pada pendidikan dan kebudayaan diakhiri dengan tanda titik sebagai akhir dari kalimat. Berikutnya adalah sertaan yang diberikan, disesuaikan dengan yang diinginkan atau yang diminta dari institusi itu. Maka tulis, sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan. Tuliskan ada berapa lampiran yang dimaksud, dan pada lampiran-lampiran itu dituliskan dengan huruf kapital pada awalnya. Penulisan fotokopi. Ini adalah pola kata Indonesia. Yang kata asing itu menggunakan PH pada foto atau F dan menggunakan C pada copi dan menggunakan Y pada copi. Dan pada bahasa Indonesia menggunakan fotokopi. Huruf disesuaikan dengan pengucapan F, K, dan I. Dan itu fotokopi. KTP, berapa yang diinginkan? Jika diinginkan 1 lembar, maka tuliskan di sudut kanan. Fotokopi KTP 1 lembar. Pas foto ukuran 2x3 2 lembar. Pas foto ukuran 4x6 2 lembar. Dan seterusnya sesuai dengan yang diinginkan dari yang membuka lowongan pekerjaan itu. Pada bagian penutup surat, kita tidak menggunakan bahasa yang berlebihan, tapi kita pun menggunakan bahasa yang sederhana tapi tegas. Maka cukup dengan menggunakan demikian surat lamaran kerja yang saya buat. Titik. Atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan. Terima kasih. Di sini menggunakan perhatian dan perkenan. Karena kita menginginkan perhatian pada surat yang kita berikan dan perkenan penerimaan. Dan kata sapaan yang gunakan adalah Bapak. Karena kita tidak tahu yang menerima ini laki-laki atau perempuan, maka inilah lintas gender. Dan pada bagian berikutnya, jangan tuliskan diucapkan, sebab surat tidak pernah dapat berbicara. Dan surat ini hanya sebagai alat penyampai, maka tuliskan disampaikan. Terima kasih. Sebab kalau diucapkan, berarti alat ini bisa berbicara. Pada bagian penutup tertulis hormat saya. Dan ini sebaiknya disimpan sebelah kanan, diikuti dengan tanda koma.
Di bawah tulisan hormat saya, sertakan dengan tanda tangan dan nama jelas. Ini adalah bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan. Setelah kalian mendengarkan penjelasan tentang surat lamaran pekerjaan, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dan kalian siapkan buku atau kertas untuk menjawabnya. Pertama, tulis nama dan kelas di sudut kanan atas. Kemudian, jawablah pertanyaan singkat dan jelas. 3. Tulislah jawaban Anda di kertas ukuran F4 dan kertas kerja dikumpulkan pada hari Kamis tanggal 28 Juli tahun 2021 di petugas keamanan pintu masuk utara. Perhatikan surat lamaran kerja berikut ini, kemudian kalian perbaiki dan tulislah jawaban yang benar untuk surat lamaran pekerjaan yang berada di bawah ini. Selamat bekerja.